A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Istriku Kuntilanak. Cerita ini ditulis oleh Dara Tresna Anjasmara, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman juga bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan di sana juga ada koleksi-koleksi cerita lain. Dan jangan lupa follow akun Facebook dan KBM-nya juga. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Minum teh dulu, Mas, ujar Sekar saat meletakkan 2 cangkir teh di atas meja. Nampak kepulan asap dari hangatnya air teh terlihat jelas menari di atas cangkir berwarna coklat. Ayo, minum dulu, Dam, ajak Galang. Iya, terlihat baik Galang dan Adam mengucapkan basmalah. Sekar tersenyum melihat keduanya. Tehnya gak ada yang aneh kok, Mas. Ya kan, sayang? Bisik Sekar sambil tersenyum dan memeluk manja Galang di depan Adam. Galang membalas senyum, sementara Adam menundukkan wajahnya. Kalau gitu, kita ke sana, Dam. Saya ganti baju dulu. Iya, Lang. Galang berjalan menuju kamar, sementara Sekar dan Adam duduk berhadapan. Seolah waktu terhenti, Sekar mendekati Adam secara tiba-tiba, dan ia duduk di atas pangkuan Adam. Apa-apaan ini? Tanya Adam yang bingung juga takut. Kita ketemu, Mas, bisik Sekar. Pergilah, jangan kayak gini, ucap Adam. Apa ciuman itu harus dilanjutin di sini, Mas? Enggak, kamu tuh setan. Oh, kalau aku bukan setan, apa Mas masih mau? Enggak, ucap Adam sambil meneguk ludah kasar, dan jantung berdetak tak karuan saat Sekar mulai menciumi lehernya. Andai aku ada 2, Mas mau? Adam tak menjawab. Mas jawab. Adam masih bungkam dengan keringat yang mulai menetes di dahinya. Bilang cinta sama aku, Mas. Ayo. Enggak, pergilah. Bilang cinta, atau aku buat lelaki tampan yang ada di kamar itu lihat kita berdua yang lagi mesra gini. Jangan. Bilang cinta. Ayo, Mas. Adam terlihat kaku untuk mengatakan itu. Bilang, Mas, rayu Sekar lagi sambil memulai membuka kancing pakaiannya dengan sengaja. Iya, saya cinta. Ulangi, Mas, di telinga sini. Ayo, Mas. Adam kemudian mengikuti apa yang setan itu inginkan, semata agar Galang tak melihat apa yang terjadi. Saya cinta kamu, ucap Adam di telinga Sekar. Ucap Sekar dengan sedikit desa dan senyum. Adam membacakan doa mengusir setan. A'udzu biwajhillahil karim. Adam melawan dan mencoba lagi, hingga ia berhasil menyelesaikan doanya. Seketika semuanya berjalan bak semula. Sekar duduk di tempat semula dan Galang pun hadir di antara mereka. Maaf, lama nunggu, Dam. Iya, Lang, ucap Adam sedikit terbata. Ayo, Dek, Mas kesana dulu. Kamu di rumah baik-baik ya. Iya, Mas. Hati-hati ya, Mas.
pulang cepet, sambil bergelayut manja pada bahu bidang suaminya. Iya, selesai dari sana, langsung pulang, sahut Galang pelan. Ada merasa sedikit tak nyaman dengan cara Sekar yang sengaja mempertontonkan kemesraan pada dirinya. Naik mobil? Tanya Galang. Iya, ayolah. Baik, mereka berdua menaiki mobil pickup milik Adam. Sekar berdiri dan melambaikan tangannya pada dua lelaki yang hendak meninggalkan rumah. Matanya menyala tajam saat memandang Adam. Adam berusaha untuk fokus dan berkendara. Di perjalanan, maaf ya, istri aku memang gitu sehari-hari, Dam. Ah, gak masalah. Jadi pengen nikah cepet nih, canda Adam sambil tersenyum. Hahaha, aku doain kamu dapat istri nanti yang manja. Boleh juga, sahut Adam. Tibalah mereka di balai desa. Ramai warga yang baru saja tiba di sana, serta beberapa warga yang telah menunggu. Sepertinya ini bahas hal yang penting banget, Lang. Iya, ramai juga. Galang, Anton baru saja tiba. Anton, sini. Dari tadi? Enggak, baru juga kok. Loh, Adam di sini juga. Kalian bareng ya? Kebetulan dia teman kecil aku, Ton. Wah, kalian kayak kembar jadinya. Hahaha, tawa mereka bertiga. Pak Joko dan asistennya Waluyo pun hadir, termasuk Pak RT dan juga wakilnya, dan beberapa anggota jaga malam. Waluyo, saya duduk di sini. Kamu yang bicara ya. Baik, Pak, sahut Waluyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ujar Waluyo pada seluruh warga yang hadir. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada bapak-bapak di sini dan juga pemuda lainnya yang menyempatkan hadir dan warga untuk berkumpul di balai desa. Adapun hal yang mungkin sebagian besar sudah kita sama-sama ketahui, bahwa desa kita sedang dalam keadaan tidak baik. Menindaklanjuti laporan dari Ketua RT 1 hingga Ketua RT 13 bahwa Hidayat dan Yati mengenai bayi mereka yang disinyalir diculik kuntilanak. Wah, gawat, gumam warga. Suara beberapa warga bergumam. Galang nampak tenang, sementara Adam melirik wajah Galang saat Waluyo mengatakan kabar tersebut. Dari kematian Melati yang masih belum ditemukan pelakunya, hingga kematian Lasmono yang terkena serangan jantung mendadak di jalan, uang pedagang yang menjadi daun, ayam-ayam yang habis hilang dan dimakan, dan juga terakhir ada hilangnya bayi. Ini bukan lagi masalah biasa. Ini masalah kita semua, masalah serius. Saya asisten Pak Joko, mewakili Pak Joko sendiri karena beliau lagi kurang enak badan. Makanya saya yang berbicara di sini. Ingin meminta kita semua perketat penjagaan. Jangan lengah. Sekali lagi jangan lengah. Ada kejanggalan, segera laporkan. Jangan takut. Rahasia aman terkendali. Jika melihat aktivitas aneh dimanapun, segera laporkan kepada RT setempat. Tetapi perlu diingat, laporan harus nyata, bukan karangan, agar tidak terjadi fitnah. Sampai di sini, apa ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Pak, suara seorang pria dari kejauhan sambil berlarian. Ada apa?
bayi kami diculik. Tolong Pak, istri saya juga pingsan. Warga kembali riuh. Tenang. Kapan terjadinya? Tanya Ketua RT Mulyadi selaku RT di Lorong Tanjung. Barusan Pak. Tolong Pak. Apa kamu lihat kemana bayi kalian dibawa? Tanya Mulyadi. Di rumah dia, sambil menunjuk Galang. Benar Pak, saya lihat tadi, sahut warga yang baru saja datang dengan tergesa-gesa. Masa? Iya, saya lihat sendiri. Istri Mas ini pakai kebaya hitam, bawa bayi mereka. Kamu jangan fitnah. Galang menarik kerah pakaian pria tersebut dengan keras. Galang, sabar dulu. Ada menengahinya. Warga terlihat ricuh. Kalau tidak percaya, silakan kita ke sana saja. Tantang warga tersebut. Tawa Kliwon hadir di tengah-tengah mereka. Kliwon, ujar Waluyo pelan. Dengar semua, pria ini dibutakan cinta. Bahkan dia sudah tahu, tapi dia abaikan. Semua mata tertuju pada Galang. Abaimu itu mencelakai semua orang. Kamu paham? Tegas Kliwon pada Galang. Istri saya bukan kuntilanak. Tegas Galang tak kalah keras sambil mengepalkan tangannya erat. Kalau begitu, buktikan. Tanya Kliwon. Silahkan. Dan jangan ada yang berani menyentuh istri saya. Tegas Galang lagi. Dan hei, kamu, hati-hati. Jika tidak terbukti, urusan kita panjang. Ancam Galang pada pria yang mengaku menyaksikan Sekar menculik bayi. Terlalu yakin. Aku khawatir jika keyakinan kamu justru jadi bumerang untuk kamu sendiri. Ayo semua, kita saksikan siapa sebenarnya istri dari lelaki buta ini. Tegas Kliwon sambil mengajak warga untuk mendatangi rumahnya. Galang, ayo. Ada mengajak Galang untuk menaiki mobilnya serta Anton. Atas dasar apa mereka menuduh istri kamu? Tanya Anton. Aku juga gak tahu, saut Galang. Galang, tapi kamu yakin kan? Tanya Adam. Maksudnya kamu apa? Tanya Galang dengan mengernyitkan dahi. Ini yang mau aku sampaikan tadi. Tapi kalau sudah begini, aku bingung, saut Adam. Soal apa? Cerita saja. Aku pernah ketemu istri kamu di pasar. Kliwon menarik rambutnya kasar. Dia nahan sakit. Aku lihat mukanya waktu itu, Lang. Aku deketin dia dan minta Kliwon untuk lepasin tangan dia dari rambut istri kamu. Kliwon sempat mengancam. Lalu dia pergi. Dan siangnya aku ketemu istri kamu lagi di hutan, tempat di mana aku sering lewat jalan itu kalau mau mengajar. Dan memang di sana juga bisa menembus rumah Kliwon. Aku cegah dia. Aku minta dia untuk kembali. Tapi ada yang aneh. Aneh? Tanya Galang. Istri kamu. Kenapa, Dam? Adam teringat akan ciuman itu dan tak mungkin baginya untuk menceritakan semuanya pada Galang. Suara tawanya aneh dan juga dia beda dari yang kita lihat. Aku yakin istri kamu bukan lagi manusia. Atau bisa jadi
ada yang menggunakan tubuhnya, Lang. Galang menahan nafasnya sejenak dan ia hembuskan lagi. Ia merasa bahwa apa yang disampaikan Adam ada benarnya. Mengingat ia sendiri mengalami hal aneh, namun ia abaikan. Tibalah mereka di rumah Galang. Galang turun lebih dulu. Anton dan Adam kemudian. Nampak dari kejauhan warga mendatangi mereka. "Gila, rame banget," ujar Anton. "Gimana cara kita nolong Galang?" tanya Adam pada Anton. "Aku juga gak tahu. Kalau begini sih, ia terpaksa cegah warga bertindak anarkis." Sementara itu, Galang, "Sekar, Dek." "Mas, kenapa?" "Kamu dari mana?" "Dari mana? Aku di rumah sama dia." "Kenapa?" "Suaranya kecilin, dia lagi tidur, Mas." "Maaf, tapi warga mau kesini." Sekar menoleh. "Kesini? Untuk apa, Mas?" tanya Sekar sambil tersenyum. "Mereka lihat kamu mencuri bayi dan kamu dituduh sebagai..." "Sebagai apa, Mas?" "Ini." Sekar menunjukkan keris kecil pemberian Waluyo pada Galang. "Itu?" tanya Galang bingung. "Mas bilang cinta dan sayang sama aku, tapi Mas diam-diam mau bunuh aku pakai ini," tegas Sekar. "Dek, aku..." "Apa? Aku apa? Mas tahu ini apa?" Galang menggeleng. "Ini bisa membuat aku sama kamu pisah selamanya, Mas." Galang terkejut mendengarnya. "Sumpah demi Allah, Mas gak tahu kalau itu..." "Tapi tenang, Mas, benda ini gak berguna sama sekali." Sekar mengunyah keris itu bak coklat dan ia telan sampai habis tak tersisa. "Sekar, kamu..." "Mas, mereka benar. Aku kuntilanak." Galang terkejut mendengarnya. Ia terhenyak dan sedikit mundur dari Sekar. "Mas janji gak akan ninggalin aku kan?" "Dek, Mas janji kita sampai mati, Mas." Galang merasa berat. Ia kembali mendekati Sekar dan memeluknya. "Jangan pergi, Mas. Aku gak ninggalin kamu. Sebaiknya kamu sembunyi." "Tapi kemana?" tanya Sekar. Terdengar suara ricuh warga dari depan halaman. "Tenang, kalian kenapa barbar sekali?" tegas Waluyo. "Keluar kalian!" teriak salah seorang warga, dan disusul suara lainnya yang meminta mereka keluar dari rumah. "Mas, tenang, ada aku. Mereka gak bisa buktikan apa-apa." "Anak kita, Mas?" tanya Sekar saat melihat bayi mungilnya yang tertidur pulas. Mereka menyimpan bayi itu di dalam lemari pakaian. Galang membuka sedikit pintunya agar udara masuk dan mengganjalnya. Galang menggandeng tangan Sekar. Mereka pun membuka pintu rumah. Warga terlihat takut. Mereka mundur perlahan. "Ini istri saya. Lihat baik-baik. Apa seperti yang kalian tuduhkan?" tanya Galang. Sekar hanya tersenyum dan memperhatikan satu demi satu wajah warga yang memandangnya sinis. "Bersembunyi di balik wajah cantiknya. Baik, akan aku buktikan." Kliwon duduk di tengah-tengah kerumunan warga. Ia meletakkan cawan yang berisi air mantra miliknya, kembang tujuh rupa dan tanah merah dari kuburan.
Entah apa yang ia gumamkan. Sekar terlihat mengeluarkan keringat dari wajahnya. Warga dibuat takut. Mereka semakin mundur ke belakang dan terus menyaksikan apa yang Kliwon lakukan. Anton dan Adam mulai panik. Sekar merasakan panas dan dingin menyerang tubuhnya. Angin kencang datang. Debu berterbangan membuat warga menepi dan menghindari mereka. "Dek, kenapa?" Galang yang panik. Ia memeluk Sekar yang hendak tumbang. Mas, panas mas." "Dek, tenang sayang." Kliwon masih dengan mantra-mantranya. Kemudian ia menghentikan sejenak ritualnya. "Lihat, sebentar lagi kalian lihat sosok aslinya. Aji, Sugeng, cepat kemari kalian." Muncullah Aji dan Sugeng, orang kepercayaan Kliwon, juga merupakan muridnya. "Pegang erat-erat tangannya, biar aku yang mencabut pakunya," perintah Kliwon. "Jangan sentuh." Galang menghalau Aji dan Sugeng. Melihat situasi rumit, Adam dan Anton membantu Galang. Mereka pun terlihat adu jotos saling pukul dan serang. Sementara Kliwon mendekati Sekar. Tawanya sambil mencengkram erat tubuh Sekar yang lemah tak berdaya. "Galang!" teriak Adam saat melihat Kliwon hendak melakukan sesuatu pada Sekar. Galang berlari dan mendekati Kliwon. Ia memukul wajah Kliwon dengan keras. "Cuy, hanya segini kemampuan kamu," tantang Kliwon pada Galang. "Saya bilang, jangan pernah menyentuh istri saya." "Minggir!" Kliwon menyingkirkan tubuh Galang dengan mudahnya. Galang pun tersungkur jatuh. "Lang, kamu gak apa-apa?" tanya Anton yang membantunya untuk bangkit. Adam pun demikian. "Lang, lihat!" teriak Adam. Nampak Sekar berdiri tegak menghadapi Kliwon. Warga pun mulai menyaksikan aksi mereka. "Menyerah!" perintah Kliwon sambil mencengkram erat kepala Sekar. Keluar kepulan asap dari sana. Tawa puas dari Kliwon. "Paku yang kamu maksud ini, Kliwon," tegas Sekar yang tengah memegang paku di tangannya. Paku berukuran besar dan tentunya tajam. "Hah, apa?" reaksi Kliwon. Sekar menancapkan paku itu pada leher Kliwon. "Setan!" teriak Kliwon sambil mencoba menarik paku tersebut yang menembus lehernya. "Hidup di dunia ini hanya sementara. Manusia serakah, manusia dilaknat, dan tidak patuh sama Gusti Allah. Setan teriak setan, maling teriak maling. Kalian semua terkutuk, busuk," ujar Sekar pada semua warga di sana sambil menunjuk mereka satu persatu dengan jemari berlumuran darah. "Jangan percaya, dialah iblis dan pembunuh," ujar Kliwon yang berhasil mencabut paku pada lehernya. "Oh, Kliwon si penghilang nyawa bayi dan ibu hamil sedang menyamar menjadi orang baik," balas Sekar pada Kliwon. "Setan kamu!" Kliwon murka lebih dari biasanya. "Sudah toh, sampean harus bertaubat. Jangan ganggu cucuku lagi." Semua orang menatap heran saat mendengar suara Sekar.
kini berubah menjadi suara Kanti. Tiba-tiba saja Kanti hadir di antara mereka semua. Kalian lihat, siapa yang telah mengisi roh jahat kepada cucuku? Kanti mengeluarkan sosok kuntilanak sesungguhnya yang selama ini menaungi tubuh Sekar. Dialah iblis yang sesungguhnya, Melati. Kliwon mundur perlahan bersama kedua murid andalannya. Sekar terjatuh dan tak sadarkan diri. Galang mendekati dan membawanya menjauh. Berhenti! Kanti menerbangkan ribuan engat. Alhasil para warga berhamburan ketakutan akibat gigitan ngengat. Kliwon teriak kesakitan saat tubuhnya diserang oleh ribuan ngengat, termasuk anak buahnya dan beberapa warga yang terlambat untuk menyelamatkan diri. Waluyo, obor! Perintah Joko. Waluyo dibantu warga yang tersisa, serta ketua RT pun menyalakan obor. Mereka menggunakan api. Flashback. Siang itu, Melati hendak pulang ke rumah dengan membawa kantong belanja. Melati. Nyi Kliwon. Wah, sudah berapa bulan ini? 7 bulan, Nyi. Doakan sehat ya. Tentu saja. Nanti melahirkan di tempatku. Mau? Duh, bukan gak mau, Nyi. Kanyi sudah tidak dapat izin lagi dari pihak Kades untuk praktek melahirkan. Halah, siapa dia? Si Joko itu. Gak usah didengar. Kenapa, Nyi? Dia iri padaku. Maklum saja, anaknya yang bidan itu kan tidak begitu ramai dikunjungi warga kliniknya. Masa? Iya. Oh gitu. Nyi, sudah jam 2. Aku pulang dulu. Lewat sini saja, Melati. Jangan di sana. Gak baik kalau lagi hamil lewat kuburan. Oh iya, lupa. Kliwon menggiring Melati ke jalan lain, sedangkan kedua muridnya telah bersiap mengeksekusi Melati dan hendak mengambil bayi yang ada di dalam perutnya. Seolah dibuat perampokan, Melati diserang oleh Aji dan Sugeng. Mereka memukul bagian kepala Melati hingga ia terjatuh ke tanah. Melati sempat sadar, namun mereka kembali menyiksa Melati dengan memperkosanya secara bergiliran. Cepat! Cepat! Perintah Kliwon. Kliwon baru saja hendak mengeksekusi Melati dengan membelah perutnya. Namun sayangnya, Melati justru mati di tempat. Nyi, dia sudah mati. Apa? Iya, Nyi. Tidak ada detak jantungnya. Kalian bodoh. Kenapa bisa mati? Berarti bayinya pun ikut mati. Proses ini memakan waktu lama. Dasar bodoh. Sambil memukuli kepala Aji dan Sugeng. Maaf, Nyi. Mereka meninggalkan Melati begitu saja. Dengan mata terbelalak, mulut menganga. Sebagai ganti dari bayi Melati, Kliwon menghidupkan kembali korban yang terdahulu dan ia jadikan sebagai alat untuk menculik bayi agar ilmu kebal yang ia pelajari bertahan lama, termasuk Melati. Cari sebanyak mungkin dan bawa padaku, perintah Kliwon pada peliharaannya itu. Kliwon memantrai dan memasang paku pada setiap kuntilanak yang ia jadikan alat. Kemudian ia sebar di 2 desa, Desa Rejosari dan Desa Karmo. Mbah Kanti, sapa hormat Joko dan yang lainnya saat melihat Kanti. Mereka membungkukkan badan
saat melihat kehadiran Kanti dengan tangan yang masih memegang obor. "Kalian semua harus mati!" teriak Kliwon sambil mencoba menyerang warga dengan semburan api dari mulutnya. Mereka perlahan mundur, namun Kanti dengan cepat menyerang dan menusukkan paku pada mata Kliwon. "Ah, panas! Panas!" teriak Kliwon. Tubuhnya menggelepar di atas tanah. Perlahan api keluar membakar tubuhnya. Sementara itu, Kanti mengirim kembali roh dari Melati pada tempat yang seharusnya. Melati perlahan menghilang dengan senyuman manis. "Terima kasih, Mbah," ujarnya pada Kanti. Kanti mengangguk dan ia mendatangi cucunya, Galang dan Sekar. "Sekar, Dek, bangun Dek," ujar Galang sambil memeluk dan sesekali membelai rambut Sekar. "Sabar ya Lang," ujar Adam. "Pasti dia sadar," saut Anton. "Terima kasih ya, sudah mau bantuin aku," ujar Galang. "Kalau begitu, kami pulang dulu," ujar Adam pamit bersama Anton. "Kalau ada perlu, aku dan Adam siap bantu kamu." "Terima kasih sekali lagi Anton. Adam, terima kasih." Mereka berdua meninggalkan rumah Galang. Kanti pun hadir di antara mereka berdua. "Mbah," Galang terkejut melihat Kanti. "Kamu sudah benar, jangan takut," sambil menggendong bayi yang ada di dalam lemari pakaian mereka. "Bayi itu, Mbah." "Tenang, istri kamu berhasil mengalahkan keinginan dari Melati untuk membawa bayi ini kepada Kliwon. Ini bias percak biru, bekas cubitan ibu si bayi, bukan Sekar." "Jadi..." "Iya, tidak salah jika dia ingin merawat anak ini. Tapi tetap saja ini milik orang yang harus dikembalikan, Le." "Baik Mbah, pasti saya dan Sekar bawa bayi ini sama ibunya." "Andai saja keris itu kamu gunakan, bisa jadi Sekar mati." Galang tertunduk lesu. "Maaf Mbah." "Iya, tidak apa-apa. Tapi apa Mbah?" "Paku di kepala Sekar masih ada." "Hah?" Galang untuk pertama kalinya ia meraba bagian kepala Sekar yang selama ini gagal untuk menyentuhnya. "Paku," bisiknya saat melihat paku yang bersarang pada Sekar. "Mbah, apa ini bisa dilepas?" "Bisa, tapi takutnya dia malah berubah jadi jelek dan menakutkan. Kamu pasti kabur." "Jadi..." "Iya, sebenarnya Kliwon berhasil menanamkan benih iblis pada Sekar melalui Melati. Namun baiknya kamu tidak pernah meninggalkan ibadah. Itulah sebabnya Sekar bertahan hidup walau ia tersiksa." "Tapi apa saat ini dia bisa ibadah lagi Mbah?" "Mungkin," saut Kanti sambil tersenyum, dan perlahan ia meletakkan bayi tersebut di atas ranjang. "Waktu Mbah tidak banyak. Jadilah orang baik. Apapun itu, jangan pernah meninggalkan ibadah dan Allah. Sebaik-baiknya penolong adalah Allah." Galang mengangguk. Kemudian Kanti menghilang bak tertiup angin. Galang tersenyum dan menitihkan air matanya. Sekar pun tersadar. "Mas."
Sekar, Sekar, Alhamdulillah ya Allah. Mas, kamu masih di sini? Tanya Sekar sambil terisak tangis. Iya, aku gak mungkin ninggalin kamu. Aku takut, Mas. Gak usah takut. Gak ada yang bisa ganggu kamu lagi. Aku janji. Singkat cerita, azan subuh, Galang kembali melakukan ibadah. Ia mencoba mengajak Sekar untuk mengambil wudhu. Namun sayangnya, Sekar merasakan panas pada wajahnya saat air wudhu itu menyentuh kulitnya. Sekar menangis. Kemudian Galang mengajaknya untuk segera masuk ke dalam kamar tidur. Mas, merah-merah semua. Sambil menunjukkan wajahnya pada Galang. Sabar ya. Apa mau coba sholat? Sekar mengangguk. Tapi baru saja rakaat pertama, ia jatuh tersungkur. Panas di kepalanya sulit dikendalikan. Sekar berlari ke kamar lain. Ia bersembunyi di sana, meringkuk menahan sakit di sekujur tubuhnya. Ibadah terakhir, Galang menemui Sekar. Dek, maaf ya. Tapi kalau nggak sholat, nanti tambah jadi. Iya mas, aku tahu kok. Sekar mengangguk. Mereka kembali masuk ke dalam kamar. Pagi, kita balikin bayi ini ke ibunya. Nggak apa-apa kan dek? Iya, tapi aku mau peluk dia mas, buat terakhir kali. Boleh kan mas? Galang mengangguk dan tersenyum melihat Sekar memeluk erat bayi itu. Matahari terbit. Pantulan sinar matahari menembus sela jendela. Dek, dek, bangun. Iya mas. Kita ke rumah Hidayat sama Yanti ya. Mandiin dia dulu. Mandinya bareng aja mas. Gak apa-apa kan mas? Galang pun menyiapkan air di dalam ember berukuran besar. Melihat Sekar yang berendam bersama bayi lucu itu pun membuatnya tersenyum. Terlebih Sekar yang selalu tertawa kecil bersama bayi itu. Singkat cerita, perjalanan mereka menuju rumah Hidayat menggunakan sepeda. Pagi itu diwarnai tatapan sinis dari beberapa orang. Namun sebagian lagi tersenyum melihat mereka. Ada pula yang menyapa dan melambaikan tangan. Oh, rumah Hidayat. Di situ. Masuk ke dalam sana, dek. Terima kasih, Bude. Iya, sama-sama. Tibalah mereka di rumah Hidayat. Assalamualaikum, ujar keduanya saat tiba di depan pintu pagar. Nampak Yanti duduk melamun sambil memegang botol susu di depan pintu. Ada tamu jauh. Cucu Mbak Kanti, tanya Hidayat. Iya mas, Galang dan ini Sekar. Wah, masuk-masuk. Dek, ada cucu Mbak Kanti. Ayo dek sini. Sambil menggiring Yanti agar duduk bersama. Ini kami kesini mengembalikan anak Mas Hidayat. Maksudnya? Tanya Hidayat bingung. Sekar membuka kain gendongan dan menyerahkan bayi mereka. Masya Allah, Alhamdulillah. Dek Yanti, anakmu dek, anak kita. Yanti menoleh. Kemudian ia menangis sambil memeluk bayinya. Maaf, tapi mungkin kedengarannya aneh, ujar Galang, menceritakan apa yang terjadi semalam dan sebelumnya kepada Hidayat. Kalau begitu, terima kasih banyak.
Akhirnya bayi kami kembali. Terima kasih sekali lagi, ujar Hidayat sambil menjabat tangan dengan Galang dan Sekar. Mereka pun pamit dari sana. Mas, kita kemana habis ini? Jalan-jalan, mau? Sekar mengangguk. Kemudian Galang menepati janjinya untuk mengajak Sekar menyusuri desa dengan sepeda. Melihat sawah dan pemandangan indah pagi itu, Galang dan Sekar tengah berbahagia. Walau Sekar harus hidup dengan paku yang menancap di kepalanya untuk selamanya. Tiba di rumah, keduanya tertawa tak henti saat mengingat sesuatu yang lucu. Dek, buat teh ya. Iya mas, tunggu ya. Aku masak air dulu. Galang teringat akan ubin yang berbeda dengan lainnya. Ia mencoba untuk membukanya. Mas, lagi apa? Bentar dek, ini apa ya? Awas mas, hati-hati, nanti isinya ular. Tenang. Galang menarik ubin keramik tersebut dengan tenaga. Dan ketika melihat isinya, Mas, emas, mas, lihat mas. Emas dek. Harta karun berupa emas yang ditinggalkan oleh Kanti untuk mereka. Betapa bahagianya kedua pasangan muda ini. Walau mereka tahu paku itu tak akan dapat menghilang, hiduplah Sekar dengan paku di kepalanya dan Galang yang selalu mencintai dirinya. Cerita pun selesai. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.